pertanyaan saya Pertanyaannya begini, apa? Pertanyaan saya, pertama, di dalam Hosea, kemudian di dalam Yohanes, di dalam Bilangan, itu jelas. Tuhan itu bukan berupa manusia dan bukan anak manusia. Di dalam Yohanes, sebentar, jangan dipotong, santai. Tarik nafas dulu, kentut. Ya, tarik nafas dulu Bang Edi, jangan panik. Di dalam Yohanes, itu jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Sedangkan realita yang ada, Tuhan oten-oten orang-orang yang tidak berkompeten ini berwujud manusia. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak kamu lihat. Di sini bukan tenang. Di sini bukan menyatakan bahwa dia tidak bisa didengar suaranya, bukan. Tetapi di sini berbicara bahwa orang-orang tersebut yang ingin membunuh Yesus tidak pernah mendengar suara Bapa di sorga itu. Bukan suara Bapa di sorga tidak bisa didengar. Anda menafsirkan itu dari mana? Bunyi ayat itu sendiri. Perhatikan, saya bacakan. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Berarti yang tidak pernah mendengar suaranya adalah sosok kamu, betul? Kepada siapa? Bapak apa bukan? Sebentar. Yang tidak pernah mendengar suaranya di sini adalah sosok kamu, betul? Iya. Nah, bukan berarti suaranya tidak bisa didengar, tetapi orang tersebut yang tidak pernah mendengar suaranya. Sama seperti begini, Kamu nggak pernah ketemu sama Edis langsung. Bukan berarti Edis itu nggak bisa ditemui, tapi kamu yang tidak pernah bertemu dengan Edis. Ini orang Islam ini susah setengah mati memahami Al-Quran. Sudah. Nah, ya, pertanyaan saya Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya. Pertama, di dalam Hosea, kemudian di dalam Yohanes, di dalam Bilangan, itu jelas. Tuhan itu bukan berupa manusia dan bukan anak manusia. Di dalam Yohanes, sebentar, jangan dipotong, santai. Tarik nafas dulu, kentut. Tarik nafas dulu Bang Edi, jangan panik. Di dalam Yohanes, itu jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Sedangkan realita yang ada, Tuhan oten-oten orang-orang yang tidak berkompeten ini berwujud manusia. Pertanyaan saya, apakah Anda oten-oten ini menyembah manusia apa menyembah Bapa? Yang kedua, pernahkah Musa mengajarkan menyembah Yesus? Itu jawab pakai data. Jangan pening Bang Edis, jangan tutup akun ya, jangan tutup akun. Baik, saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Jadi pernyataan kamu ada yang salah tadi. Tuhan tidak berupa manusia dan tidak bisa didengar, kata kamu tadi kan? Terus? Enggak? Nah, kata-kata tidak bisa didengar itu salah. Maksudnya orang tersebut yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, terus kamu sedang melakukan argumentum stromen falasi, di mana kamu di sini sedang membicarakan sosok Tuhan yang merujuk kepada Bapa di surga, bukan Tuhan yang merujuk kepada Yesus. Tahu nggak bedanya? Sudah? Tahu nggak bedanya? Boleh saya tanggapi? Tenang dulu, kamu tahu bedanya nggak? Terkait masalah apa itu? Masalah kata Tuhan itu. Tuhan yang di Bapa. Ya, kata Tuhan itu kan gelar. Bahasa Arabnya itu Rob, atau bahasa Inggrisnya itu Lord. Kata Tuhan itu tergantung ditujukan ke siapa dulu. Sama seperti begini. Rob itu bisa ditujukan kepada manusia dan bisa ditujukan kepada Allah, betul? Lari kemana-mana. Tenang. Ini biar saya sadarkan kamu. Ini sudah tiap hari nih saya bahas nih.
Rob Bang itu Edis, bisa ditujukan kepada jangan manusia, ngeles betul? kemana-mana. Gimana? Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Ya, Betul. Oke. Sekarang kalau orang berkata Rob, apa itu sudah pasti Allah? pasti Allah. Oke, berarti Robnya, berarti suaminya Zulaika itu berarti adalah Allah. No. Bang Edis, Bang Edis, Ini saya sedang memberikan Anda masih belum menjawab edukasi apa supaya kamu yang paham. saya tanyakan. Tenang, Abang. gantian. Abangku, Gus Adam, abangku, Gus Adam, tenang, abangku, biar kamu saya paham. saya menghormati Anda loh. Biar Walaupun Anda paham. bla-bla Tenang, sebagainya. biar Anda paham. Kata Tuhan yang Anda pertanyakan, yang Anda katakan bukan manusia, itu sedang merujuk kepada Tuhan huruf besar semua itu dalam Bible. Iya, paham. YHWH diterjemahkan dalam. Yahweh. Makanya saya kalau ngomong kamu dengarkan dulu. Iya. Di dalam Bible terjemahan LAI, kata Tuhan itu ada dua sosok di situ. Tuhan yang huruf besar semua, T besar, U besar, H besar, U besar, N besar. Itu merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Iya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, bukan berupa manusia, dan juga dia tidak dilahirkan, dia tidak disusui oleh Maryam, betul, karena kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Oke, Sama seperti sudah. kata Rob, makanya tenang. Sama seperti kata Rob, Rob itu ditujukan ke siapa dulu? Itu ke raja, Sayyid. Oke, kalau dia ditujukan kepada raja, berarti Rob di situ manusia, betul nggak? Ya. Oke, kalau Rob Tapi, ditujukan kepada sebentar, Allah manusia sebentar, nggak? Bang Edi. Ditunjukin hal yang Saya sepadan, ini kamu nggak mau. Nah, Bang Edis ini mau menggiring saya Mau agar menggiring? ikut apa yang Saya tidak dinarasikan Bang menggiring, Edis. gimana sih Anda ini? Bang Edis, Anda itu coba fokus dengan apa yang saya pertanyakan. Real Anda ini menyembah Yesus apa menyembah Bapa? Nah, Jawab. sekarang Anda Itu. bicara menyembah. Baik, kita ke tahap selanjutnya. Jadi sekarang sudah clear ya bahwa kata Tuhan di situ bukan merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Bapa di sorga. Begitu juga Bapa kata. di sorga. Oke, jadi Bapa di sorga itu memang Bapa benar, dia di tidak sorga. dilahirkan. Tapi realita yang ada Tuhan Anda dilahirkan. Iya, karena itu merujuk kepada Yesus. Tuhan itu kan gelaran, Abdul, sama seperti kata Rob, itu gelaran. Artinya penguasa. Loh, iya. Ini gimana orang Bang ini gak Edis ini- nyambung-nyambung. Oh, bukan tak nyambung-nyambung Bang Edis, bukan tak nyambung-nyambung. Coba Bang Edis ini berusaha mengalihkan pembicaraan saya. Mengalihkan, tidak liciknya Bang mengalihkan. Gimana sih? Begini. Bapak Kan saya sama anak mengatakan. itu berbeda, tetapi gelarnya sama-sama Rob. Bapak itu juga Rob, Tuan. Bapak itu Tuan juga atau Tuhan, sama itu. Anak juga Tuan juga atau Tuhan juga. Yang artinya pengendali, penguasa, mengatur, kepala, itu artinya. Nah, Sudah, sekarang boleh saya tanggapi? kamu bertanya kepada saya, lalu yang mana yang disembah? Tuhan yang Bapa atau Tuhan yang Yesus atau Tuhan yang Roh Kudus? Itu kan pertanyaanmu kan? Ya. Oh, berarti Tuhan Anda ada 3, Tuhan Bapa, Rob kamu Tuhan aja ada Anak, 2 Tuhan Roh kok, Kudus. gimana sih? Rob kamu saja ada 2, kok kamu permasalahkan Rob kami ada 3? Oh, berarti saudara, yang saya tangkap dari pembicaraan Bang Edis, Tuhan Kristen ini ternyata ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Yang ketiganya Disatukan satu. menjadi satu. Jadi Iya, yang ketiganya adalah 1. Coba saya mau tanya terakhir ke Bang Edis. 1 tambah 1 berapa Bang Edis? 2, 2 tambah 1, 3, Bapak berapa? 1, Roh berapa? 1, Jadi berapa ini? 2, Terus anak Allah berapa? 1, Ini berapa? 3,
3. Kenapa kok jadi 1? Karena ketika kita taat sama Yesus sama saja dengan taat kepada Bapa sejatinya. Saya nggak pusing memahami itu. Gak nyambung Bang Edis, gak nyambung sekali Bang Edis. Buktinya Coba Anda sadar, ketika Bang patuh Edis. sama Muhammad sama saja patuh sama Allah. Loh, karena itu perintah Allah. Ya sama, itu karena perintah Bapa di surga untuk menuhankan Perintah Allah Yesus. Subhanahu wa taala. Dalam Sama, Al-Qur'an, itu wa ma perintah Bapa di atakum surga fakhuduhu, untuk mempertuhan wa ma Yesus. nahakum anhu Gimana? fantahu. Itu jelas. Kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Iya, masih Coba saja tunjukkan bahasanya satu data. menuhankan lagi. Oke, sekarang Coba begini. Sekarang begini. tunjukkan satu data Sebentar, kepada Gus saya. Adam. Loh, Tenang, kamu kan sudah nanya terus ini. Boleh gantian? ya karena abang mesti belum menjawab apa yang saya Iya, tanyakan. kita bahas mengenai menyembah ini, menyembah. Pertanyaanmu Enggak, tadi terkait begini. masalah Musa. Musa bahwasanya mengajarkan Satu-satu bahwasanya dulu, Tuhan. nanti ke Musanya nanti. Satu-satu dulu. Masalah menyembah tadi Anda katakan. Lalu kalau begitu yang disembah yang mana? Yang Bapa di surga, yang Yesus atau yang Roh Kudus? Berarti kalian nyembah 3 dong. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah yang Anda maksud itu gimana? Apa yang Anda maksud menyembah ini? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan orang maka muslim ini memang kayak gini, sembahlah. ditanya menyembah nggak tahu. Loh, Menyembah itu saya itu kan bahasa jawab. Indonesia, bener nggak? Fa'budni maka sembahlah aku. Oke, ke bahasa Arabnya apa? Allah. Bahasa Arabnya. Apanya? Gus Adam, Abdun. coba kamu dengerin saya Gus Adam ya. Coba perhatikan, apakah suara saya bisa kamu dengar dengan baik? Putus-putus suaranya. Jelek jaringan Anda. Pantesan. Makanya kamu beli sinyal dulu Gus Adam. Loh, saya ini pakai punya Donald Trump. Oke. Kamu bertanya kepada saya kalau begitu yang mana yang disembah? Bapak kah, Yesus kah, atau Roh Kudus kah? Kenapa tidak Ya, nyembah saya Bapak mau saja? bertanya hal itu. Kenapa kok tidak Bapak saja yang disembah? Kenapa nyembah Yesus juga? Berarti yang kamu sembah 3 dong, gitu ya, betul? Saya mau tanya sama kamu, menyembah yang kamu maksud di sini apa? Menyembah itu ya kita berritual ibadah kepada dia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya abadah. Abada. Apa kata dasar abada itu? Abdun. Abdun, menghambakan diri, betul? Menghambakan diri ilallah. Iya. Jadi yang Anda maksud di sini adalah menyembah, yang Anda maksud di sini adalah memperhambakan diri. Setuju? Ya, sepakat. Oke, baik. Apa itu memperhambakan diri? Memperhambakan diri adalah suatu keadaan di mana kita menaklukkan diri kita terhadap sesuatu tersebut. Betul? Gimana? Apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri adalah suatu perbuatan di mana kita menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan kita kepadanya. Setuju? Itu secara lugawi, bukan secara istilahi. Bedakan secara lugawi dan istilahi. Ya sudah, Bahasa apa yang Arab Anda itu maksud? luas. Apa yang Anda maksud abada di situ? Secara kalau begitu? lugawi itu, secara lugawi persembahan kita dalam Al-Qur'an itu wala tusyriku bi syai'a. Jangan bahasa yang sederhana saya saja. mau menjawab. Apa yang Anda maksud dengan memperhambakan diri? Memperhambakan diri itu hanya untuk Allah wa'budullah Kan malah wala hanya lagi tusyriku bihi syai'a. Saya Karena tidak saya tanya. paham, Bang Edis Yang saya ini tanya mau definisi. Definisi mau memperhambakan diri itu apa? definisi menghambakan diri itu patuh kepada apa yang diperintahkan dan Iya. menjadi semua larangannya. Itu secara dan taat kepada dulu. apa yang diperintahkan, betul? Iya. Nah, jadi kepada siapa saya harus menghambakan diri? Kepada siapa saya harus menyembah, bahasa Anda tadi? Apakah hanya kepada Bapa saja? Tidak kepada Yesus? Tidak. Saya harus patuh itu kepada 3.
kepada Bapa di sorga, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Saya nggak bisa patuh sama Bapak kalau nggak patuh sama Roh Kudus. Saya nggak bisa patuh sama Bapak kalau nggak patuh. Tenang, saya lagi ngomong, kamu jangan cuap-cuap terus. Biar kamu besok nggak nanya lagi. Ya. Lalu kalau pertanyaan kamu, terus menyembah Bapak saja dong. Bagaimana saya mau menyembah Bapa, mau patuh, mau ibadah kepada Dia, kalau saya nggak patuh sama Yesus? Sedangkan patuh sama Yesus itu disuruh sama Bapa di sorga. Gimana? Sudah. Nah, makanya kalau kita mau gunakan standar yang sama, kamu sudah mengatakan tadi, ibadah adalah menyerahkan kepatuhan dan ketundukan, betul? Ya, Oke, sekarang saya tanya, diri kepada kamu Allah. menyerahkan kepatuhan dan ketaatan boleh saya kepada tanggapi Muhammad tadi? Kenapa? Apakah kamu menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad juga? Iya. Makanya saya bilang kamu itu beribadah kepada Muhammad juga, Pian. Loh, kami tidak beribadah kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan satu dalil. Apa beribadah tadi? Pengertian beribadah tadi apa? Beribadah menghambakan diri menghambakan kepada Allah. diri. Apa? Dalam keadaan bagaimana itu disebut menghambakan diri? Menghambakan diri kepada Allah. Iya, dalam keadaan yang bagaimana sehingga disebut itu penghambaan diri? Dalam keadaan hal apapun. Dalam hal kepatuhan dan ketundukan, betul? Oh, bedakan. Abdun dengan kata to'an itu beda. Bedakan. Jangan kau pancing-pancing saya itu seolah-olah mendukung apa yang Anda inilah saya bilang mereka ini nggak sadar-sadar. Udah tahu kalian itu abdunya Muhammad, hambanya Muhammad. Karena kalau Muhammad ngomong kalian itu harus taat, patuh. Sudah? Coba, sebagai seorang muslim kamu harus patuh dan taat nggak sama Muhammad? Seperti patuh dan taat kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Iya, begitu juga dalam kekristenan. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus itu perintah Bapa di sorga. Gimana ini? Boleh saya tanggapi? Perbedaan kita itu sebenarnya sudah sampai pada satu kesimpulan. Kami menyembah Bapa di sorga, beribadah, menjadi hamba, abdu. Bahasa ibadahnya itu avodah. Menjadi orang yang bekerja untuk Bapa di sorga, menjadi abdinya dengan cara patuh kepada Yesus. Bagaimana kami patuh kepada Yesus? Kami harus patuh kepada Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Ketika roh itu tinggal di hati orang, maka seseorang itu menyerahkan kepatuhan kepada roh itu yang tinggal di hati orang itu. Makanya begitu Tritunggal itu sederhana. Oke, tapi perbedaan kami Bang Edis dengan Anda, Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa menyembah itu? Tidak. Sebentar apa menyembah dulu. Orang kamu aja nggak tahu menyembah. Sebentar dulu gantian. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Tapi kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Apa menyembah itu? Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari untuk tadi menyembah kamu kepada ngomong Allah. Sembah. Menyembah itu apa? Gus Adam. Sebentar. Apa menyembah Boleh itu? saya menanggapi? Kasih waktu dong saya untuk menjawab. Kamu jangan muter-muter di situ lagi. Udah terus-terusan itu kamu bilang. Saya paham. Anda ini takut. Allah menyuruh umat muslim untuk beribadah kepada Muhammad. Apa beribadah itu? Gimana caranya? Coba, apa itu beribadah? Beribadah itu menghambakan diri kepada Allah. Oke. Keadaan seperti apa? Apa kriterianya sehingga disebut menghambakan diri? Syarat-syaratnya menghambakan diri kepada Allah yaitu bukan kepada Allah. Syarat-syarat menghambakan diri, bukan syarat-syarat menghambakan diri kepada Allah. Tahu nggak bedanya? Kepada sang... Inilah Anda ini. Gimana? Kita tidak berbicara definisi beribadah kepada Allah. Kita berbicara definisi beribadah.
Oke, sudah boleh saya Oke, tanggapi. apa beribadah itu? Padahal saya sudah menjawab tadi, saudara. Pinter kali Bang di sini. Apa beribadah itu? Pinter sekali Anda. Begini, Ditanya Bang apa Edi. beribadah kok? Apa beribadah? Beribadah itu menghambakan diri kepada Allah, taat kepada semua apa yang Inilah saya bilang diperintahkan dan botolnya menjauhi setengah semua mati. larangan. Ditanya beribadah, malah beribadah kepada Allah. Kamu tahu nggak bedanya makan dengan makan pisang? Tahu nggak bedanya? Beda. Beda. Apa pengertian makan? Makan itu sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut. Oke, kalau makan pisang? Makan pisang sesuatu yang dibuka. Kalau makan adalah perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyahnya dan menelannya. Kalau makan pisang, perbuatan memasukkan pisang ke dalam mulut, mengunyahnya dan memasukkannya ke dalam perut. Nah, sekarang saya tanya, pengertian ibadah bukan pengertian ibadah kepada Allah. Apa ibadah itu? Ibadah menghambakan diri. Menghambakan diri. Wis. Dalam keadaan bagaimanakah sehingga perbuatan itu disebut menghambakan diri? Dalam segala hal. Maksud saya begini loh. Sesuatu dikatakan Ayo, saya menghambakan kejar. diri, seseorang dikatakan menghambakan diri ketika dia berbuat apa? Bang Edi, seperti saya tinggal sedikit ini. Wah, alasan aja Anda itu. Loh. Enggak, memang ada kewajiban saya sebentar lagi. Begini, saya kasih tahu Gus Adam. Menghambakan diri adalah suatu perbuatan di mana kamu menyerahkan ketaklukan, ketundukan kamu terhadap sesuatu tersebut. Contoh, Anda sebentar, dapat dari biar saya mana definisi selesaikan. itu? Kalau kamu takluk, taat, patuh, tunduk kepada iblis, maka disebutlah kamu itu hambanya iblis. Setuju nggak? Tidak setuju. Ya sudah, ada nggak hambanya iblis? Ada. Oke, berbuat apa dia sehingga disebut hambanya iblis? Menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan yang berupa manusia. Ya, kamu tidur aja Ayo. di bawah sana. Kamu tidur di bawah sana. Pusing nggak?